Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica episode 54 Pernikahan Kedua. Saudara Hanafi Abqori Akam bin Handoko Abqori Akam, saya nikahkan engkau dengan wanita di hadapan saya bernama Salma Salsabila binti Safi'i Anwar dengan mas kawin, uang 10 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Salma Salsabila binti Safi'i Anwar dengan mas kawin uang 10 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sang penghulu menatap kedua saksi di sebelahnya yang tak lain adalah Kris dan Dr. Arya. Mereka berdua mengangguk tanda pernikahan keduanya telah sah. Sang penghulu pun memanjatkan doa untuk kedua mempelai. Ayah pun tampak menyunggingkan senyum tanda bahagia bisa menyaksikan pernikahan putrinya walau dengan keadaannya yang lemah seperti sekarang. Kini aku bisa tenang karena kedua putriku memiliki suami yang bertanggung jawab dan tentu bisa mencukupi kebutuhannya. Suara hati ayah yang sedang mengeluarkan air mata harunya ketika mengetahui sang mempelai lelaki adalah Hanafi. Hanafi pun ayah tak keberatan karena dia menganggap Hanafi akan bisa berlaku adil kepada kedua putrinya, mengingat sifat dan sikapnya yang sangat baik. Juga bisa memenuhi kebutuhan keduanya, karena ayah tahu Hanafi adalah lelaki yang kaya raya. Tentu mencukupi kebutuhan dua orang perempuan, pasti bukan beban berat untuknya. Sebelum pernikahan, Insa pun mengatakan pada ayah kalau dia ikhlas suaminya menikahi kakaknya Salma. Dia tampak tak keberatan. Dia juga meyakinkan pada ayah bahwa hubungan mereka akan tetap baik-baik saja. Untuk alasan itulah juga ayah setuju atas pernikahan Hanafi dan Salma sebagai istri keduanya. Doa telah selesai. Kini Hanafi memasangkan cincin pada jemari Salma. Setelah jemari itu terpasang cincin, Salma mengecup punggung tangan Hanafi. Lalu perlahan Hanafi meraih kepala Salma dengan kedua tangannya dan mengecup keningnya lembut. Salma dan Hanafi kini memakai pakaian pengantin. Hanafi memakai jas lengkap berwarna putih, senada dengan kebaya yang dikenakan Salma. Salma juga dirias dengan manisnya, memperlihatkan kecantikan naturalnya. Tak lupa, diselipkan juga bunga melati di samping riasan kerudungnya. Insa tepat berada di belakang kedua mempelai. Ia duduk bersimpuh di lantai ruang VIP itu, yang sudah diberi karpet sebelumnya. Di sampingnya, ada dua orang perawat yang siaga di dalam ruangan itu untuk menjaga ayahnya. Mereka juga menjadi saksi pernikahan itu. Entah kenapa, melihat pemandangan di depannya, hati Insa terasa sangat perih. Jantungnya berdegup kencang. Air matanya ingin tumpah begitu saja saat melihat Salma mengecup tangan suaminya, juga saat Hanafi mengecup kening Salma. Insa seakan tak rela melihat lelaki yang dicintainya berdekatan dengan wanita lain. Apalagi ia menyaksikan sendiri kecupan bibir lembut yang selalu didapatkan kini mendarat di kening sang kakak yang statusnya sekarang sebagai istri sahnya juga, walau hanya sah secara agama. Semua tampak tersenyum bahagia, lega, akhirnya bisa mewujudkan keinginan sang ayah. Insa sekilas melirik ayahnya yang telah menyaksikan setiap hal yang terjadi dengan senyuman yang lebar. Melihat itu, sejenak Insa merasa bahagia juga. Tapi ketika melihat ke arah kakaknya, entah kenapa tak ada bahagia, hanya perih yang terasa di dalam hatinya. 1 jam sebelum pernikahan, baiklah, aku yang akan menikahinya. Seketika, semua yang ada di dalam ruangan itu menatap tajam. Kau sudah gila, Han? Kata-kata Arya terlontar begitu saja saat kaget mendengarnya. Tidak, An, kau tak boleh melakukan itu, jawab Salma. Hampir bersamaan dengan Arya, ia sampai membelalakkan matanya saat mendengar Hanafi tadi. Apa? Insa juga sangat syok mendengarnya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Air mata yang dari tadi keluar, seketika terhenti begitu saja. Tak ada cara lain. Hanafi masih menatap lurus ke depan tak bergeming. Han, pikirkanlah cara yang lebih logis. Kau bisa mencari orang lain, kau bisa membayarnya. Jangan gegabah seperti ini, apalagi kau sudah mempunyai Nona Insa. Arya sekarang mendekati Hanafi dan meraih pundaknya.
Aku tak mau melakukan itu, Han. Kau sudah banyak membantu kami, jangan berkorban lagi. Salma berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Hanafi tampak memikirkan sesuatu yang tak bisa ditebak oleh siapapun. Di sebelahnya, Arya terus saja membujuknya supaya mencari lelaki lain untuk menikahi Salma. Keputusanku sudah bulat, aku yang akan menikahi Kak Salma. Hanafi berkata dengan tegas, seakan memperlihatkan pada semua bahwa dia benar-benar serius dengan ucapannya. Insa yang sedari tadi hanya diam, mematung mendengarkan setiap pembicaraan di dalam ruangan. Kini tiba-tiba ia berdiri keluar dari ruangan itu, yang tentu saja semua langsung menoleh ke arahnya. Salma hendak meraih tangannya, tapi Hanafi memberikan isyarat untuk tidak melakukannya. Biar aku yang bicara padanya. Hanafi pun ikut keluar. Insa, sayang, tunggu. Insa tak menghiraukan Hanafi. Ia terus saja melangkah menuju lorong-lorong rumah sakit, berjalan tak tentu arah. Air matanya mengucur deras lagi. Sayang, tangan Hanafi pun berhasil meraihnya. Lepaskan aku. Insa menepisnya dengan kasar. Dengarkan aku dulu, sayang. Apa yang akan aku dengar? Aku sudah mendengar semua. Aku mohon, sayang, untuk ayah. Tidak ada pilihan lain lagi. Dari sekian banyak lelaki, kenapa harus kau, Mas? Insa masih terisak keras sambil menunjuk-nunjuk ke arah Hanafi. Dengarkan aku, sayang. Ini hanya sementara. Aku berjanji padamu, aku tak akan menyentuhnya. Lagi pula, ini hanya pernikahan secara agama. Setelah 5 bulan nanti, aku akan melepas semuanya. Lepaskan aku. Insa menepis tangan Hanafi yang berusaha memegang dan memeluknya. Hanya kau wanita yang aku cintai, Insa. Aku bersumpah. Aku berjanji padamu, aku tak akan menyentuhnya. Demi ayah, Insa, aku mohon, lihatlah keadaannya yang sekarang. Hanafi membelas di hadapan Insa yang masih terisak keras. Perlahan Hanafi meraih tubuhnya. Insa pun tak menepis. Ia semakin menangis di pelukannya. Apa kau mau berjanji padaku, Mas? Apapun itu, katakan, aku akan berjanji padamu. Jangan pernah kau menyentuh kakakku. Aku tak mau kau bersama orang lain. Kau hanya milikku. Kata-katanya terbata karena tangis yang semakin menjadi. Aku berjanji padamu, Insa. Aku berjanji, karena hanya kau yang aku cintai, dan hanya kau yang akan melahirkan keturunanku kelak. Ingatlah janjiku ini. Hanafi menautkan jari kelingkingnya di jari kelingking Insa, sambil mengatakan janji yang ia buat. Ini hanya sementara, sayang, hanya untuk ayah. Percayalah padaku. Insa pun mengangguk faham, dan masih memeluk Hanafi dengan eratnya. Hanafi pun mengetikkan sesuatu pada ponselnya. Chris, siapkan semua perlengkapan untuk melaksanakan pernikahan sekarang juga. Bawa semua itu ke rumah sakit. Beberapa detik setelah pesan itu terkirim, Chris tanpa bertanya apapun, ia langsung membalas pesan itu. Baik tuan, segera. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua persiapan sudah siap. Salma sudah dirias sebagai pengantin dengan cantiknya, juga berkas-berkas untuk bukti pernikahan, pakaian, dan juga penghulu, semua sudah siap di dalam ruangan VVIP, tepat di samping ayah sedang dirawat. Di tengah persiapan itu, Insa berbicara pada ayah. Ayah, Kak Salma akan menikah sesuai keinginan ayah, Mas Han yang akan menikahinya. Ayah tampak menunjukkan ekspresi terkejut, tapi tak mampu berkata apapun. Tenang ayah, jangan khawatir. Aku ikhlas ayah, dan aku yakin Mas Han bisa adil pada kita berdua. Restui mereka ayah, seperti aku merestuinya. Semua akan baik-baik saja, percayalah. Insa menatap ayah dengan penuh percaya diri. Dia juga tersenyum manis kepadanya. Mendengar penjelasan Insa, ayah pun tersenyum. Ayah merestui mereka kan? Tanya Insa pada ayah, sambil memegang tangannya erat. Ayah mengangguk pelan pada Insa masih dengan senyum yang merekah. Bersambung.